Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, majelis taklim Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab yang berikutnya, bab ke-7 dari kitab Riyadhus Shalihin, itu bab al-yaqin dan at-tawakkal ya, atau at-tawakkul ya. Kedua pembahasan ini tentu sangat berkaitan karena tawakal adalah buah dari keyakinan. Jika seorang tidak yakin, maka tidak mungkin akan sampai pada tawakal ya. Oleh karenanya tawakal adalah salah satu bentuk pengamalan tauhid yang tertinggi, karena tawakal itu dibangun dari keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya semua yang terjadi adalah di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibangun juga dengan keimanan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga tidaklah seorang bertawakal kecuali dia telah melalui tahapan-tahapan keimanan yang luar biasa ya. Oleh karenanya di sinilah mungkin rahasianya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menggandingkan antara yakin dan tawakal. Sebenarnya ini pembahasan tersendiri, yakin pembahasannya sendiri, tawakalnya pembahasan sendiri, tapi seakan-akan beliau ingin menyampaikan yakin yang membuahkan tawakal ya, atau tawakal yang merupakan hasil dari yakin yang akan kita bahas ya. Dan kita tahu bahwasanya keyakinan para sahabat luar biasa ya. Sehingga dengan keyakinan mereka yang luar biasa, maka menimbulkan juga tawakal yang luar biasa. Kondisi mereka dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Kemudian bagaimana ayat-ayat Allah turun tentang mereka, apa yang mereka lakukan, maka turun ayat-ayat Allah menegur mereka atau mengarahkan mereka. Kemudian jadi mereka menjalani kehidupan dengan khobar-khobar dari langit, subhanallah. Kemudian mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka melihat perangai Nabi yang sangat luar biasa sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian mereka melalui cobaan-cobaan yang bertubi-tubi, silih berganti. Yang ini semua menempa mereka. Makanya orang yang sering mengalami ujian, orang yang mengalami peristiwa-peristiwa dan dia kemudian menghadapinya dengan tenang, lama-lama keyakinan dia semakin tinggi. Ketika keyakinan semakin tinggi, tawakalnya pun semakin tinggi. Dari sini kalau kita lihat, maka sulit untuk menandingi bagaimana keyakinan para sahabat dan tawakalnya para sahabat. Kita jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah lihat Nabi secara langsung sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat mukjizat Nabi sallallahu secara langsung. Kita tidak melihat perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kita hanya mendengar dan membaca berita-berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah mengalami ujian-ujian seperti para sahabat. Ujian ketika diintimidasi ketika di Mekah. Kemudian mereka disiksa, ada yang dibunuh, harus berhijrah, berhadapan dengan tokoh-tokoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Kemudian perjalanan maut ada yang pergi ke Habasyah, ada yang pergi ke Madinah, kemudian perang dari perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Khandaq, dan silih berganti. Ya, sementara segala yang mereka lakukan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membimbing dengan menurunkan ayat-ayat apa yang harus mereka lakukan, atau mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang harus mereka lakukan. Kalau ada mereka melakukan kesalahan, maka turunlah teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua boleh kita katakan mustahil kita bisa yakin seperti para sahabat. Sangat sulit. Ya. Sangat sulit ya. Jadi yakin dan tawakal adalah perkara yang penting. Nah, kita meningkatkan keyakinan kita dan tawakal kita dengan membaca sejarah mereka, dengan membaca bagaimana pengalaman mereka, dengan meningkatkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan belajar dan Allah Subhanahu wa taala menempa hamba-hambanya sedikit demi sedikit untuk meningkatkan keyakinan dan tawakalnya. Baik. Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan banyak ayat. Baru setelah itu beliau membawakan hadis-hadis
Seperti kebiasaan beliau membuka suatu bab dengan ayat-ayat baru kemudian hadis-hadis. Adapun ayat yang pertama bercerita tentang bagaimana tawakalnya kaum mukminin ketika dalam kondisi yang sangat-sangat mendesak, yaitu dalam perang Al-Ahzab. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 22, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima." Dan tatkala kaum mukminin melihat Al-Ahzab, yaitu kumpulan-kumpulan musuh yang bersatu padu bergabung untuk menyerang kota Madinah, justru mereka berkata, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidak menambah bagi mereka kecuali keimanan dan kepasrahan, tawakal. Taslim maksudnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka justru semakin yakin dan semakin pasrah, semakin tawakal justru dalam kondisi yang sangat terdesak. Sebagian orang mereka bisa yakin, bisa tawakal dalam kondisi lapang. Tetapi ketika datang kondisi yang mendesak, terkadang tawakal mereka hilang, keyakinan mereka runtuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf." Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya ala harf, itu ala tarf, yaitu hanya sesekali atau sebagian, tidak totalitas. Hanya beribadah kepada Allah atau beriman kepada Allah pada satu sisi saja. Makanya Allah mengatakan fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau mereka ditimpa dengan kebaikan, kalau dia ditimpa dengan kebaikan maka dia merasa tentram. Wa in asabathum fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau dia ternyata ditimpa dengan fitnah, maka dia berbalik di atas kepalanya. Khasirat dunya wal akhirah, maka dia telah merugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Maksudnya, ketika mereka ditimpa dengan kesulitan, kepayahan, ujian yang berat, mereka kemudian berbalik, ya. Ini banyak manusia seperti ini. Kenapa mereka bisa berbalik tatkala terkena ujian? Karena mereka beribadah kepada Allah hanya setengah-setengah, tidak totalitas. Karena mereka belajar tentang iman hanya setengah-setengah, tidak totalitas. Ya, makanya Allah mengatakan ya'budullah ala harf, hanya beribadah kepada Allah pada satu sisi. Berbeda dengan para sahabat. Justru ketika ujian semakin tinggi, ujian semakin berat, kondisi semakin genting, mereka semakin wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kondisi yang genting tersebut tidak menambahkan bagi mereka kecuali keimanan dan kepasrahan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cerita tentang Al-Ahzab, bagaimana Allah mengatakan tentang para sahabat, wa izaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Kondisi genting tersebut sampai Allah gambarkan wa izaghatil absar, tatkala pandangan kalian tidak bisa terfokus saking ketakutan yang kalian hadapi sehingga miring pandangan tersebut, tidak terfokus, wa balaghatil qulubul hanajir, dan jantung kalian sudah sampai ke kerongkongan, artinya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Ini ibarat yang diungkapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan ketakutan, kegentingan yang luar biasa. Kok bisa demikian? Kita gambarkan tentang perang Ahzab secara sekilas ya. Al-Ahzab atau disebut dengan perang Khandaq, di mana Al-Ahzab ini maknanya adalah golongan-golongan ya. Golongan-golongan yang berkoalisi ya. Yang berkoalisi. Terdiri atas sekitar 10.000 orang, kurang lebih 10.000 pasukan. Ya. Yang terdiri atas sekitar 4.000 dari Quraisy dan Ahbash ya. Itu Quraisy dari Mekah datang sekitar 4.000 disertai dengan sekelompok dari kabilah-kabilah kecil yang tinggal di kota Mekah sekitar 4.000. Kemudian ada juga 6.000 dari kabilah Ghatafan dan lain-lain. Kabilah-kabilah Badui itu seperti Ghatafan dan lain-lainnya. Kemudian ada juga tambahan ya, sekitar 700 kurang lebih 700 orang ya, dari Bani Quraidah yang berkhianat.
yang berkhianat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Ahzab. Sementara pasukan kaum muslimin kurang lebih 3.000 sampai 2.000 ya. Pasukan kaum muslimin kurang lebih 2.000 ya, tidak atau sampai 3.000-an. Ya. Dalam kondisi lapar ya, musim dingin, lapar, kemudian musim dingin, dalam kondisi serba kekurangan, harus menggali parit ya, sehingga kondisi mereka menakutkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah, hai orang beriman, ingatlah atas nikmat yang aku berikan kepada kalian tatkala kalian didatangi oleh musuh-musuh, junud, pasukan. Kemudian Allah, bagaimana Allah menghancurkan mereka? Fa arsalna 'alaihim rihan wa judun lam tarauha. Maka kami pun kirim angin untuk memporak-porandakan pasukan mereka dan kami kirim malaikat untuk memporak-porandakan mereka. Jadi Allah tolong kaum mukmin dalam kondisi genting. Bagaimana kegentingan tersebut? Kata Allah, idz ja'ukum min fawqikum, ketika datang dari atas kalian pasukan yang jumlahnya 10.000. Wa min asfala minkum, dari bawah kalian, maksudnya kabilah Quraidah. Ya. Jadi kalau kita bicara Madinah, misalnya ini Madinah, maka di sini ada namanya Harrah Syarqiyah, ya, yaitu kumpulan batu cadas timur. Di timur. Kemudian Ar-Gharbiyah, itu kumpulan batu cadas di barat. Kemudian di daerah sini banyak sekali kebun-kebun korma yang padat ya. Ini kebun-kebun korma yang padat. Sehingga ketika kaum musyrikin datang, mereka menyerang datang dari utara, dari atas. Mereka datang dari atas. Ini ketika itu jumlah mereka 4.000 ya. Jumlah mereka 4.000 tambah 6.000 sama dengan 10.000. Ini yang semua dipimpin oleh Abu Sufyan. Tadi 4.000 dari Quraisy dan 10.000 dari kabilah Ghatafan dan lain-lain ya. Kemudian di sini di sebelah selatan di sini ada perkampungan ya. Perkampungan Bani Quraidah. Kampung Bani Quraidah. Sehingga Allah mengatakan idz ja'ukum min fawqikum, ketika mereka datang dari arah atas kalian jumlahnya 10.000. Kemudian wa min asfala minkum, dari bawah, asfal dari bawah. Jadi kalau ini utara, ini selatan ya. Dari atas yaitu jumlah 10.000, dari bawah sekitar 700. Mereka berkhianat. Seharusnya Bani Quraidah ini dalam perjanjian ikut membela negeri bersama kaum muslimin melawan musuh, namun mereka akhirnya membatalkan perjanjian dan mereka siap menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sehingga kondisi sangat genting ketika itu. Bantu bayangkan bagaimana kondisi kaum muslimin cuma 2.000 sampai 3.000. Anak-anak, perempuan-perempuan ditaruh di tempat-tempat yang mereka jaga, sementara pengkhianatan Yahudi berbahaya, mereka bisa menyerang tiba-tiba. Ini kondisi yang membuat para sahabat sangat mengerikan ketika itu, sampai Allah menggambarkan idz ja'ukum min fawqikum min tahti asfala minkum, ketika musuh datang dari atas kalian dengan jumlah 10.000, wa min asfala minkum, dari bawah kalian dengan jumlah 700, sekitar 700, ada yang 400 yang mengatakan 700 ya. Wa izaghatil absaru, dan ketika pandangan sudah tidak bisa stabil, wa balagatil qulubul hanajir, dan jantung sudah sampai ke kerongkongan, saya ketakutan. Artinya deg-degan, ketakutan, itu Allah gambarkan seperti itu. Wa tadhunnuna billahi dhununa, sampai ada yang timbullah persangkaan tentang Allah bermacam-macam. Muncullah orang munafik yang kemudian berprasangka yang tidak benar kepada Allah. Dalam kondisi demikian, apa yang terjadi?
Apakah kaum mukminin kemudian hilang tawakalnya, tidak yakin, ya? Justru ketika itu Allah mengatakan walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Tatkala kaum mukminin melihat pasukan yang begitu banyak yang datang, justru mereka berkata, inilah yang Allah janjikan dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan tidak menambah bagi mereka kecuali keimanan dan taslim. Taslim itu maksudnya pasrah, maksudnya tawakal. Jadi kondisi genting buat mereka semakin tawakal. Ketika itu muncul orang munafik. Orang munafik, ya. Di tengah-tengah kondisi yang genting seperti ini, sementara kaum muslimin sedang menggali parit, ya, mereka menggali parit di areal sini. Ini digali parit, ya. Kira-kira 4 kiloan, 6 kiloan, ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Ketika mereka sedang gali parit, Nabi SAW ketika dalam kondisi lapar, para sahabat juga lapar, sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu. Nabi SAW juga ikut mengikat perutnya dengan batu. Kemudian dalam kondisi genting, sampai Rasulullah SAW juga ikut menggali parit. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, akan dibukakan bagi kita Romawi, akan dibukakan bagi kita Persia. Sungguh aku melihat istana-istana mereka. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan kita akan menaklukkan Romawi, kita akan dibukakan bagi kita negeri-negeri Persia, dan itu benar. Setelah itu, sebagian daerah Romawi dikuasai kaum muslimin, dan Irak yang merupakan areal Persia dikuasai oleh kaum muslimin. Mendengar itu semua, orang-orang munafikin, mereka semakin tidak percaya. Mereka bilang, ini Muhammad ini sekarang aja orang lagi dikepung aja mau buang BAB saja ketakutan. Terus dia berani-berani mengatakan bahwasanya kita akan menaklukkan sebagian negeri Romawi, negeri Syam, kita akan menaklukkan sebagian negeri Persia. Jadi mereka mengatakan bahwasanya tidaklah apa yang dikatakan oleh Muhammad dan Allah adalah illa gurura, kecuali hanya menipu, ya. Ya, disitulah kemudian muncul, ya, orang-orang munafik. Mereka berkata, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kita kecuali hanya tipuan, ya. Ini ayat pertama yang kesimpulannya bahwasanya orang beriman karena yakinnya yang tinggi dalam kondisi genting semakin bertawakal kepada Allah. Wa ma zaduhum illa imanan wa taslima. Keimanan mereka semakin bertambah dan pasrah mereka semakin bertambah. Itu kita dapati sebagian saudara-saudara kita, ketika diuji dia semakin kuat imannya. Dia semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya ketika kondisi semakin genting, bersama dengan kegentingan tersebut akan ada solusi. Betapa sering Allah beri solusi di puncak-puncak kegentingan. Allah alam agar untuk menempa seorang hamba bahwasanya tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah berlepas dari semua sebab dunia, dia menggantungkan hatinya tawakal kepada Allah, saat itulah kemudian datang pertolongan. Seperti kondisi Rasulullah dan para sahabat. Apa yang mereka bisa lakukan? 10.000 pasukan dari atas, dari utara, 700 dari bawah. Mereka tidak punya perlengkapan yang kuat. Sulit, bagaimana bisa selamat? Tapi Allah kirimkan angin. Fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tawrah. Allah kirimkan angin memporak-porandakan markas mereka, Abu Sufyan dan teman-temannya, dan Allah kirimkan malaikat untuk menolong mereka. Ini ayat pertama terkait dengan iman dan tawakal para sahabat. Coba kita bayangkan kalau kita berada dalam posisi tersebut. Makanya sebagian orang sempat mengatakan, coba kalau kita hidup di zaman Nabi, kita berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membela Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya tidak mudah. Kalau kita di kondisi seperti itu, bisa jadi sebagian kita malah menjadi orang munafik, malah murtad. Kondisi mengerikan. Ya. Rasulullah SAW bercerita tentang kemenangan sementara dikepung. Bagaimana Rasulullah SAW bercerita tentang kemenangan sementara dalam kondisi dikepung? Ini luar biasa. Ini butuh keimanan yang luar biasa. Tapi inilah para sahabat, mereka sudah tertempa, iman mereka kuat, ya. Justru kondisi genting membuat mereka semakin beriman dan bertakwa. Tapi ayat yang kedua yang juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah tentang perang, kali ini perang Ahzab. Kemudian yang berikutnya adalah tentang perang Hamra'ul Asad, ya. Yang kedua namanya perang Hamra'ul Asad.
Ghazwah Hamra'ul Asad. Ini perang yang tidak terkenal, tapi Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Perang Hamra'ul Asad ini terjadi setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud persis keesokan harinya langsung setelah perang Uhud. Saya bacakan firman Allah tentang hal ini dalam surat Al-Imran ayat 173 174. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang kaum musyrikin berkata kepada mereka, yaitu maksudnya Nabi dan para sahabatnya, innan nasa qad jama'u lakum. Sungguhnya Abu Sufyan dan teman-temannya telah berkumpul untuk menyerang kembali kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fasadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Justru mereka tidak takut, justru mereka semakin beriman dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Maka mereka pun kembali dari Hamra'ul Asad dengan bawa kenikmatan dari Allah, karunia dari Allah, dan mereka tidak ditimpa dengan keburukan sama sekali. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim. Sungguhnya itu adalah karunia dari Allah dan Allah adalah pemilik karunia yang besar. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Sungguhnya itu hanyalah syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya, dengan Abu Sufyan dan teman-temannya. Fala takhafuhum wa khafuni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Baik, bagaimana kisahnya? Ghazwat Hamra'ul Asad. Jadi pertama terjadi perang Uhud. Kita tahu bahwasanya perang Uhud sederhananya musyrikin 3.000. Kaum muslimin Nabi SAW dan para sahabatnya 700 orang, 700. Kemudian meninggal di antara 700 ini meninggal 70 orang. 70 syahid. Ya. Itu terjadi pada hari, kalau tidak salah perangnya terjadi pada hari Sabtu ya. Di bulan Syawal ya. Setelah itu, setelah perang selesai, maka kaum muslimin balik ke kaum muslimin balik ke Madinah. Kaum musyrikin lanjut balik ke Mekah. Balik ke Mekah. Di tengah perjalanan kaum musyrikin, mereka ngobrol di antara mereka, kita perang belum selesai. Mereka sudah pergi, mereka belum puas ketika peperangan belum selesai. Muhammad SAW belum mati, Abu Bakar belum mati, Umar belum mati. Makanya ketika perang selesai, Abu Sufyan berkata, "Afikum Muhammad, apakah di antara masih ada Muhammad? Afikum Ibnu Abi Quhafa, apakah di antara kalian masih ada Abu Bakar? Afikum Umar bin Khattab, apakah di antara kalian masih ada Umar bin Khattab?" Jadi 3 orang patokannya. Kemudian Rasulullah SAW tidak jawab, Abu Bakar tidak jawab, Umar tidak jawab, maka Abu Sufyan berkata, kalau gitu mereka telah mati. Maka ketika itu Umar tidak bisa menahan diri, dia kemudian berkata, "Kadzabta ya adu Allah, kau dusta wahai musuh Allah, kami masih hidup. Kami masih hidup." Namun akhirnya Allah memberikan rasa takut kepada mereka, padahal mereka dalam kondisi hampir menang, 3.700 dan 700 pun sudah meninggal sekitar 70 orang. Akhirnya mereka pulang, mereka balik ke Mekah. Di tengah perjalanan menuju Mekah, maka mereka bicara, kita tidak selesai kalau begini, kita harus balik kembali. Akhirnya mereka niat untuk kembali menyerang lagi kaum muslimin. Balik ke Mekah di tengah jalan, ya. Berniat balik menyerang kembali. Karrah. Nah, akhirnya mereka diskusikan, mereka bertemu dengan ada seseorang, kemudian seorang ini disuruh sampaikan kepada Nabi dan para sahabatnya, mengatakan, "Wahai kaum muslimin, sungguhnya Abu Sufyan dan teman-temannya qad jama'u lakum, mereka telah menghimpun kekuatan kembali untuk menyerang kalian kembali. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka." Ketika itu Nabi SAW tidak takut. Bahkan Nabi SAW kemudian ketika mendengar
mereka sudah berkumpul, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk pergi ke Hamra'ul Asad menanti mereka. Ya. Jadi mereka menghimpun kekuatan kembali. Mendengar ini Nabi SAW tidak mundur. Nabi langsung menyuruh para sahabat menuju ke Hamra'ul Asad. Memerintahkan. Yang diperintahkan siapa? Para sahabat yang kemarin ikut perang. Para sahabat. Sahabat yang terluka-luka dalam perang Uhud untuk menuju Hamra'ul Asad. Ya ini. Maka ini disebut dengan perang Hamra'ul Asad, Al-Asad. Tidak jauh. Hamra'ul Asad itu kalau kita masuk dari Mekah menuju Madinah ada kelihatan pelang sebelah kanan Hamra'ul Asad. Saya kemarin juga sempat ke sana. Wilayah Hamra'ul Asad. Saya lupa berapa jaraknya tapi wilayahnya ada dan saya kemarin juga ke tempat sana. Jadi mungkin lebih dari 10 kilo tentunya. Para sahabat dalam kondisi terluka, mereka berjalan yang kemarin baru berperang belum selesai luka mereka langsung besoknya berangkat menuju Hamra'ul Asad bersama Nabi SAW. Kemudian diam di situ selama berhari-hari, kalau tidak salah 3 hari, menanti kedatangan Abu Sufyan. Para sahabat siap berperang untuk kedua kalinya. Subhanallah. Ya. Jadi yang menjadi perhatian kita, bagaimana para sahabat begitu kokoh ya. Mereka tetap semangat untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kondisi mereka terluka-luka, dalam kondisi payah, dalam kondisi sulit. Nabi sendiri baru kemarin terluka, sujjan Nabi SAW kepalanya terluka, wa qasir rubaiyatu, kemudian gigi beliau patah, kemudian ada halakat al-mikfar, ada semacam besi bulat masuk ke pipinya. Rasulullah terluka parah sampai darah bercucuran, tidak berhenti diusap oleh Fatimah radhiyallahu taala anha ya. Jadi Rasulullah pun dalam kondisi lemah. Bahkan Rasulullah SAW dipukul ya oleh Ibnu Qami'ah, dipukul Rasulullah SAW kalau tidak salah kena pundaknya. Tapi apakah itu melemahkan kaum muslimin? Tidak. Begitu besok suruh perang, mereka berangkat kembali siap melawan, dan ini luar biasa. Disebut dengan Ghazwat Hamra'ul Asad. Namun tidak terjadi pertempuran. Ternyata Abu Sufyan tidak datang ke situ. Abu Sufyan tidak datang ke situ ya. Setelah mereka menakut-nakuti Nabi SAW para sahabatnya. Itulah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Alladzina qala lahumun nas. Alladzina maksudnya Rasulullah SAW para sahabat. Qala lahumun nas. Yaitu para sahabat yang sebagian orang berkata kepada mereka sebagai wakil dari Quraisy atau yang bertemu dengan Quraisy. Innan nasa qad jama'u lakum. Wahai kaum muslimin, sungguhnya orang-orang Quraisy sudah menghimpun kekuatan kembali untuk menyerang kalian kembali. Mereka ingin balik, belum sampai Mekah, mereka ingin balik menyerang kembali. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Jumlah mereka banyak 3.000 dengan full power, kemudian dengan semangat. Di situ ada Khalid bin Walid dan macam-macam. Namun apakah para sahabat menjadi takut? Tidak. Kata Allah, fazadahum imana. Mereka semakin beriman. Ketika mereka tahu kondisi mereka genting, musuh semakin kuat, sementara mereka terluka parah, apakah mereka semakin pengecut? Tidak. Fazadahum imana. Maka bertambahlah. Yang menakut-nakuti itu menjadikan mereka semakin bertambah keimanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Akhirnya mereka pergi ke Hamra'ul Asad. Apa yang terjadi? Mereka tunggu 3 hari enggak ada apa-apa. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Akhirnya mereka balik ke kota Madinah. Itu menunjukkan maksudnya mereka tidak gentar, mereka kuat, Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka pun balik dibawa kenikmatan dari Allah dan karunia Allah. Lam yamsashum su'. Dan mereka tidak ditimpa dengan keburukan apapun. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Itu yang Allah sukai. Allah suka dari seorang ketika dalam kondisi genting semakin iman, semakin yakin, semakin tawakal. Karena orang seperti itu telah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim. Sungguhnya Allah pemilik karunia yang besar ya. Ini kisah kedua atau ayat kedua yang terkait dengan keyakinan dan tawakalnya para sahabat ya. Ikhwan, seperti saya katakan tadi di awal, kita ini atau sebagian kita, tidak semua tentu sebagian kita, justru dalam kondisi genting terkadang tawakalnya hilang. Malah yang timbul keraguan. Yang timbul adalah keraguan. Seorang teruji ketika dalam kondisi ujian, maka lihat apakah imannya benar atau tidak. Makanya Allah mengatakan,
Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar Allah mengetahui mana di antara iman mereka yang benar dan mana di antara mereka yang dusta. Sebagian orang semakin diuji semakin tinggi keimanannya, semakin kokoh, semakin yakin, semakin kuat keyakinannya. Sebagian orang baru diuji maka dia pun gugur keimanannya, tawakalnya berkurang, malah suudzon kepada Allah. Bahkan sebagian mereka marah-marah sama maki-maki Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tidak demikian. Mereka diuji di perang Hamra'ul Asad, mereka diuji dalam perang Khandaq dan mereka tegar justru semakin beriman. Baik. Oleh karenanya Syekh Utsaimin menyampaikan, terkadang kita ingin menyampaikan kebenaran, fasyaitan yati ilal mu'min. Nanti datang syaitan datang kepada seorang mukmin, kemudian berkata, "Ihdar an tatakallam fi fulan." Jangan kau bantah dia, jangan kau singgung dia. Li'annahu rubbama yasjinuk. Kalau kau ngomongin dia mungkin kau dipenjara. Mungkin kau akan digini dan gituin ya. Walakinil mu'min la yumkin an yakhafu awliya syaitan. Tapi seorang mukmin jangan pernah takut dengan wali-wali syaitan. Ya. Ya, jadi seorang tetap tegar, jadi menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq tanpa perlu takut celaan orang-orang, tapi tentu dengan segalanya dengan perhitungan, dengan strategi, dengan siasat. Ya. Tapi jangan terlalu jadi pengecut. Akhirnya tidak pernah berbicara tentang hak dan batil, ya. Mana yang hak, mana yang batil. Makanya sebagian salaf mengatakan, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata yu'raful haqqu minal batil." Kalau saya diam, kamu juga diam. Kebatilan merajalela. Terus bagaimana orang tahu mana yang benar, mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil? Kalau kamu diam, saya juga diam. Ingin sama-sama cari selamat. Maka seorang kadang-kadang takut dengan hembusan-hembusan syaitan. Jangan bicara nanti kamu akan disikapi dan macam. Seorang berusaha bertawakal kepada Allah. Dia sampaikan itu dengan cara yang hikmah dan bijak. Tapi bukan berarti kemudian dia diam dari kemaksiatan, dia diam dari kesyirikan, ya, hanya karena ketakutan yang tidak jelas, ya. Syaitan menakut-nakuti dirinya. Lihatlah bagaimana dakwah sunnah tersebar dengan ketegaran para ustaz kita dahulu. Ketegaran sampai mereka dialimi dengan berbagai macam. Jadi mereka tegar. Mereka tetap vokal dalam menyuarakan yang hak, tentu dengan hikmah dan bijak. Ya. Mereka tidak terpengaruh dengan seruan wali-wali syaitan yang ingin menghentikan dakwah sunnah. Dengan perjuangan mereka, alhamdulillah, ya, sunnah tersebar. Kalau kita bicara 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, luar biasa. Orang diusir dari rumahnya, dikucilkan oleh masyarakat, ada yang pakai cadar dihina-hina, luar biasa. Ya. Sekarang mulai banyak. Ini di antara buah dari perjuangan orang-orang yang iman mereka tulus dan mereka kuat, iman mereka yakin mereka kuat. Ya, yakin mereka kuat. Nah, orang beriman seharusnya demikian. Dalam kondisi genting maka nampaklah cahaya emas yang sesungguhnya. Ya, rupanya ujian-ujian tersebut dalam rangka untuk menghilangkan karatan-karatan yang menutupi indahnya emas miliknya. Ketika karatan tersebut dengan diuji, karatan tersebut hilang, maka semakin terlihat kemilau emas iman seseorang. Baik, kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman masih tentang tawakal. Ayat berikutnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah, bertawakallah kepada Al-Hayy, itu Maha hidup yang tidak bakalan mati. Di sini Allah menyuruh kamu kalian bertawakal kepada zat yang hidupnya sempurna. Zat yang kehidupannya sempurna. Zat yang kehidupannya sempurna hanyalah Allah semata. Dialah yang hidup dan tidak bakalan mati, dan dia tidak didahului dengan ketiadaan. Adapun seluruh makhluk maka dimulai dari ketiadaan kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia akan mengalami penurunan kualitas dan akhirnya meninggal dunia. Seluruh makhluk manusia, hewan, bahkan malaikat juga mati, ya. Jin juga mati, ya. Nah, makhluk-makhluk yang kehidupannya tidak sempurna ini tidak pantas untuk kita bertawakal kepada mereka. Tidak pantas. Mereka juga bergantung kepada yang lainnya. Mereka bergantung kepada makhluk yang lainnya. Mereka butuh kepada makhluk yang lainnya. Dan jelas mereka adalah hamba-hamba dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ya. Maka sungguh indah perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat para sahabat bingung dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad telah mati. "Wa man kana ya'budu Allah," siapa yang menyembah Allah, "fa inna Allah hayyun la yamut." Sungguhnya Allah
Maha hidup dan tidak bakalan mati. Dialah Allah yang kehidupannya sempurna. Makanya Allah sebutkan tentang kesempurnaan kehidupan Allah, maka Allah tidak ditimpa dengan kekurangan-kekurangan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dialah Allah yang maha hidup dan maha qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak ngantuk dan tidak juga tidur. Karena kalau kehidupan tidak sempurna, maka letih. Kemudian sudah letih, ngantuk, kemudian tidur untuk mengembalikan energi. Allah tidak demikian. Maka tidak benar perkataan orang Yahudi yang mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah istirahat hari ke-7. Allah bantah, kata Allah, ya walaqad khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan. Allah tidak ditimpa dengan ngantuk, tidur dan letih karena kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa, akan mati kecuali wajah Allah, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya bakalan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Nah, semua yang mati ini kehidupan tidak sempurna. Dan biasanya ada proses menuju kematian, kelemahan sampai akhirnya tidak kuasa lagi hidup dan meninggal dunia. Maka tidak boleh kita bertawakal kepada makhluk. Makhluk hanya kita jadikan sebab. Dia bukan maha segala-galanya. Dia bukan maha pemberi rezeki. Dia bukan maha hidup. Ya. Kehidupannya tidak sempurna. Dia ditimpa dengan letih, dengan ngantuk, dengan tidur, dengan sakit. Ya. Dengan takut mati. Ya. Maka makhluk yang seperti tidak pantas kita bertawakal. Maka Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada Allah yang tidak bakalan mati. Gantungkan hati kita kepada pencipta kita yang telah menciptakan alam semesta, yang membuat aturan-aturan sunan kauniyah. Sunatullah, Allah bikin aturan benda-benda langit dengan orbitnya, aturan dengan sifat manusia, aturan ekosistem yang Allah buat, semua aturan Allah bikin. Tawakallah kepada Dia karena Dia yang lebih tahu tentang seluruh yang terjadi secara detail. Dan Dia yang tidak bakalan mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak mati. Yang ini masalah kita sering bertawakal kepada materi, yang apa yang di depan kita. Kalau seorang bekerja, dia tawakalnya kepada keahlian dia untuk bekerja, atau tawakal kepada teman yang ahli dalam berdagang. Dia lupa serahkan hatinya kepada Allah. Ini semua sebab. Belum tentu bisa menimbulkan akibat. Tapi kalau Allah bisa menimbulkan akibat. Meskipun tanpa sebab. Seorang ketika berobat tawakalnya kepada dokter, ini masalah. Seorang ketika bekerja tawakalnya kepada bosnya. Kalau bos ini kita dicoba dapat rezeki, tawakalnya kepada bos. Allah mengatakan tidak boleh. Yang benar tawakal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak bakalan mati. Dan Allah perintahkan hanya bertawakal kepada Allah. Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Di sini ada yufidul hasr itu menunjukkan keterbatasan, hanya kepada Allah bertawakal. Oleh karenanya Allah didahulukan penyebutannya. Ya. Asalnya firman Allah falyatawakkalul mu'minun 'ala Allah. Hendaknya orang beriman bertawakal kepada Allah. Asalnya demikian. Hendaknya orang beriman bertawakal kepada Allah. Tapi kepada Allahnya dimajukan. Kepada Allah lah sehendaknya orang beriman bertawakal. Nah, ketika hanya kepada Allah, hanya atas bertawakal kepada Allah dimajukan, maka yufidul hasr ditambah dengan kata hanya. Sehingga kalau kita artikan firman Allah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kita artikan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Ya, karena yang lain tidak boleh kita bertawakal kepada yang. Kita boleh melakukan sebab, tapi hati kita harus bersandar kepada Allah. Kapan kita bersandar kepada sebab, situlah kita terjerumus dalam syirik kecil. Ya, syirik kecil. Maka hendaknya bertawakal. Kita bertawakal yang makhluk akan mati, dia akan sakit, dia juga lupa. Asetnya terbatas, kemampuannya terbatas. Ya. Hari ini mungkin dia senang sama kita, besok dia benci sama kita. Manusia seperti itu. Makanya bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Kata Allah, fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kau sudah berazam, bertawakallah kepada Allah. Kau punya azam, kau punya cita-cita, kau punya planning. Kau sudah siap untuk melakukan planningmu. Sebelum itu bertawakal kepada Allah. Ya Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu alaik. Bantulah aku ya Allah, aku bertawakal kepada-Mu. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Jika kau sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah.
Kemudian dia berkata, wal ayat fil amri bit tawakkul katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertawakal kepada Allah sangat banyak, katsirah banyak dan diketahui. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Setelah itu beliau menyebut tentang buah dari tawakal. Di antara buah daripada tawakal, Allah mencukupkan dirinya dari yang lainnya. Ini butuh keimanan yang luar biasa. Allah berfirman, "Wa yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya, tidak butuh yang lainnya. Tapi ini siapa yang bertawakal dengan tawakal yang sesungguhnya? Maka kita harus jujur kepada Allah ketika kita bertawakal. Benarkah kita menyerahkan hati kita seluruhnya kepada Allah? Ataukah pada hati kita masih bersandar kepada sebab, kepada bos, kepada materi, kepada kepintaran kita, kepada pengalaman kita? Ini kita kurang tawakal. Semua potensi yang kita miliki kita aktifkan. Kita gunakan semaksimal mungkin, tapi hati tetap bertawakal kepada Allah. Tidak boleh hati ini tidak bertawakal, harus bertawakal kepada Allah. Tidak boleh bertawakal kepada benda. Ya. Karena Allah berfirman, "Wa yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Cukuplah Allah baginya. Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang sifat-sifat orang-orang beriman yang sesungguhnya, al-mu'minun al-kummal, orang-orang yang beriman sesungguhnya, al-mu'minun al-kamilun, kamilul iman, yang imannya sempurna. Di antara ciri-cirinya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal. Sehingga saya katakan tawakal ini adalah ibadah yang luar biasa, ibadah hati yang luar biasa. Bagaimana mengkonektingkan hati kepada Allah dengan bersandar kepadanya. Kapan kita bersandar kepadanya, kita yakin segala akibat karena Allah. Sebab ini hanyalah sebab, belum tentu menimbulkan akibat. Maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang beriman bertawakal kepada Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Hanyalah orang beriman yang ketika disebutkan nama Allah maka hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan, ketika dibacakan ayat-ayat Allah semakin bertambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Wal ayat fi fadli tawakkul katsiratun ma'lumah, dan ayat tentang keutamaan tawakal banyak dan diketahui. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ayat-ayat tentang tawakal yang masing-masing punya konsentrasi makna tersendiri, ya. Sehingga memberi pandangan yang lebih besar luas kepada kita tentang makna tawakul. Makna tawakul. Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya orang beriman seperti para sahabat, dalam kondisi genting mereka semakin tawakal. Bukan sebaliknya. Dan orang-orang beriman hendaknya bertawakal kepada Allah. Ya. Dan sifat orang beriman adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi problem dalam kehidupan kita ini, sebagaimana disyaratkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, adalah sering bertawakal kepada sebab. Itu yang buat kita jatuh, itu yang buat Allah meninggalkan kita. Sejauh mana hati kita bertawakal kepada makhluk, sejauh itu pula Allah meninggalkan kita. Sejauh mana kita fokus bertawakal kepada Allah dengan mencerahkan seluruh kemampuan untuk bertawakal kepada Allah, maka Allah semakin membantu kita. Allah semakin bantu kita. Inilah kadang-kadang yang bikin masalah tadi, karena hati kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih tawakal kepada Allah dan kepada selain Allah. Pede dengan temannya, pede dengan koleganya, pede dengan kecerdasannya, pede dengan hartinya, sehingga dia lupa bahwasanya harusnya dia bertawakal kepada Allah yang Maha hidup dan tidak bakalan mati. Ya. Saya pernah ketemu seorang, dia sakit, ya, divonis kanker, akhirnya dia operasi sampai uangnya habis, berulang-ulang operasi sampai uangnya habis. Ketika uangnya habis, maka atau tinggal sedikit tidak mampu lagi untuk operasi, maka dokter mengatakan kamu tidak hidup tidak sampai 6 bulan lagi. Dengan melihat kondisi organ tubuhnya, mungkin jantungnya, peredaran darahnya, tidak sampai 6 bulan akan meninggal dunia. Ketika itu dia melepaskan semua tawakalnya kepada makhluk, kemudian dia fokus bertawakal kepada Allah. Ada seorang wanita yang menasihat dia. Akhirnya dia sholat malam. Cerita sama saya yang sholat malam, saya puasa Senin Kemis. Ya, terus saya lakukan sampai akhirnya tumor tersebut hilang. Dia lihatkan ke saya, perut saya ini bekas jahitan berulang-ulang. Kapan Allah berikan dia kesembuhan? Ketika dia mendapati tawakal yang sungguhnya. Seandainya tawakal yang sungguhnya ini ada sejak awal, mungkin sejak awal selesai urusan. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, tawakal itu muncul dari belakangan untuk Allah sadarkan kepada dia
Bosnya kalau kau bersandar kepada manusia tidak akan pernah selesai atau tidak berhasil. Tapi kalau kau bersandar kepada Allah, ini butuh keimanan kepada hal yang gaib. Serahkan kepada Allah, maka Allah akan ngurus. Allah akan ngurus. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saya sering sampaikan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau kamu dizalimi, ada orang ngata-ngatain kamu, tuduhan kamu tidak. Kamu dua pilihan. Kamu hadapi sendiri atau kamu serahkan kepada Allah. Kalau kamu serahkan kepada Allah, yakinlah Allah punya cara untuk menghadapi orang seperti itu. Allah punya cara untuk menghadapi orang seperti tapi kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tadi ayat juga disebutkan bahwasanya tidak pantas untuk bertawakal kecuali kepada Zat yang Maha hidup dan tidak bakalan mati. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk semuanya mati. Maka buat apa kita tawakal kepada makhluk yang memiliki kekurangan? Bukan hanya kematian, kekurangan yang sangat buruk, kekurangan yang besar. Kemudian ayat juga menyebutkan siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Kalau dia bertawakal kepada Allah tidak butuh yang lainnya. Allah akan menggiring semua keperluannya. Karena dia bertawakal kepada penguasa alam semesta ini. Dia bertawakal kepada Zat yang idza qala kun fayakun. Idza arada innama amru idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Sungguhnya Allah kalau ingin sesuatu tinggal mengucapkan kun, jadi maka jadilah. Dialah yang seperti yang berhak untuk kita tawakal. Dan yakinlah ketika kita bertawakal, Allah melihat kita secara spesifik. Allah tidak melihat kita secara global. Allah melihat Anda satu persatu. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah Allah yang dan siapa berbeda dengan Allah yang mengurusi hambanya satu demi satu? Ya. Bintang yang daun yang berjatuhan saja yang tidak bernyawa, wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha. Jantung di tengah belantara hutan kering jatuh. Allah tahu, apalagi kita manusia. Maka yakinlah kita tawakal kepada Allah, tahu tentang kondisi hati saya. Jangan kita merasa Allah tidak tahu, kita Allah tahu. Sudah, ya Allah serahkan kepadamu. Bermunajat kepada Allah. Ya, dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Kemudian di akhir dari ayat-ayat Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya di antara ciri-ciri orang beriman yang Allah puji dalam surat Al-Anfal yaitu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ulaika humul mu'minuna haqqan, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Demikian mungkin kajian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita buka tanya jawab karena kita masuk pada hadis terlalu banyak, mungkin kita cicil nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya tentang iman dan tawakal. Demikian saja yang saya sampaikan kepada majelis taklim Qalbun Salim. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.